Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Aflah Mahdi dari kelas 10 4 absen 35 akan mengulas seputar berita mengenai narkoba. Berikut beritanya. Saudara, setelah ditangkap pada Senin malam kemarin, Jeffrey Nicole ditangkap di kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ganja seberat 6,01 gram. Ganja disimpan di dalam lemari es. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap asal-muasal ganja. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Adisti Larasati langsung dari Polres Jakarta Selatan. Dis, bagaimana status aktor Jeffrey Nicole yang ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja? Ya, Radi dan juga saudara, setelah ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan pada Senin dini hari kemarin, selebritas Jeffrey Nicole hingga saat ini masih terus menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dari Sat Narkoba ini masih terus mendalami keterangan terkait dengan selebritas Jeffrey Nicole terkait dengan kasus jeratan narkoba, termasuk pendalaman keterangan dari mana sebenarnya asal mula selebritas Jeffrey Nicole ini memperoleh narkotika jenis ganja, termasuk sejak kapan kemudian selebritas Jeffrey Nicole ini mengonsumsi narkotika jenis ganja. Kita tahu hingga saat ini memang Jeffrey Nicole masih terus menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Hingga saat ini memang pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan rencananya akan mengumumkan keterangan resmi ataupun rilis terkait dengan kasus narkotika yang menjerat selebritas Jeffrey Nicole ini pada pukul 2 siang nanti, termasuk status hukum dari Jeffrey Nicole, apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka ataukah nantinya selebritas Jeffrey Nicole ini akan menjalani proses rehabilitasi. Jika nantinya Jeffrey Nicole ini akan menjalani proses rehabilitasi. Ya, Dis, lalu apakah polisi ini sudah mengetahui asal muasal ganja yang dimiliki oleh Jeffrey Nicole? Apakah sudah menelusuri siapa yang memberikan atau menjual ganja kepada Jeffrey Nicole ini? Iya, proses pendalaman terkait dengan asal mula atau asal muasal narkotika jenis ganja ini didapatkan dari mana Jeffrey Nicole, saat ini pihak petugas kepolisian dari Polres Jakarta Selatan terus mendalami, termasuk kurir yang mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Jeffrey Nicole, termasuk salah satunya adalah sebenarnya dari mana kemudian narkotika jenis ganja ini didapatkan oleh Jeffrey Nicole, dari pengedar mana, apakah ini menjadi salah satu sindikat yang sama dengan salah satu sindikat narkotika yang berada di kalangan artis ataupun tidak. Namun hingga saat ini pemeriksaan lebih lanjut dan lebih intensif masih terus dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan dalam kasus narkotika yang menjerat dari selebritas Jeffrey Nicole ini. Demikian, Radi. Ya, kalau kita lihat kasus narkoba yang menjerat artis lainnya Nunung Sri Mulat, ini ada pembinaan atau pemberian pembinaan terhadap Nunung, selain juga jerat pidana. Apakah pada Jeffrey Nicole ini sendiri ada pembinaan secara khusus di kasusnya Jeffrey Nicole ini? Ya, untuk apakah nantinya akan ada pembinaan secara khusus yang akan dilakukan oleh petugas ataupun penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, tentu saja nanti kita akan ketahui pada saat keterangan resmi yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan pada pukul 2 siang. Nanti kita ketahui bersama memang selebritas Jeffrey Nicole ini masih berusia sekitar 20 tahunan, masih dikategorikan sebagai remaja, dan kita akan tunggu bagaimana proses pendalaman dan juga treatment seperti apa yang nantinya akan diberikan oleh Jeffrey Nicole. Apakah memang status hukumnya ini nanti akan ditetapkan sebagai tersangka ataukah memang nantinya akan ada proses lanjutan seperti proses rehabilitasi yang akan dilalui selebritas-selebritas lainnya, begitu, Radi. Ya, kita akan tunggu apakah nanti juga akan dilakukan rehabilitasi selain proses pidana terhadap Jeffrey Nicole. Terima kasih Adisti Larasati melaporkan langsung dari kantor Polres Jakarta Selatan. Pada berita yang saya sayangkan sebelumnya, yaitu mengenai dugaan Jeffrey Nicole yang tertangkap polisi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2019 silam pada pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Barat atas dugaan penyerahan narkoba jenis ganja.
Jeffrey diduga memiliki ganja sebanyak 6,01 gram yang disimpan di lemari es atau kulkasnya. Sangat disayangkan sekali aktor populer di Indonesia itu Jeffrey Nicole harus sebagai role model untuk setiap orang di Indonesia karena dengan parasnya yang ganteng dan juga actingnya yang menurut saya bagus, harus melakukan hal tersebut. Hal tersebut dilakukannya karena ia beralasan agar ia memiliki pikiran yang fresh dan tidak lagi terpikirkan oleh pekerjaannya. Karena ia kadang merasa muak terhadap pekerjaannya, dia merasa lelah dan ingin beristirahat dengan tenang dan baik. Maka dari itu ia mengambil solusi dengan mengonsumsi hal tersebut. Dan sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan sih. Untuk hukumannya sendiri, Jeffrey didakwa dengan 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan yang kedua pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga. Kuasa hukum Jeffrey yaitu Anis menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan dakwaan jaksa, atau dengan kata lain, Jeffrey menerima hukumannya tersebut. Jeffrey dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum atau bisa disingkat JPU dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Umum Negeri pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 silam. Saran saya untuk para remaja di Indonesia, kita harus memiliki lingkungan bermain yang sehat, karena lingkungan bermain itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita juga harus memilih atau memilah teman kita. Kita harus menghindari teman-teman kita yang buruk perilakunya, yang ingin mengajak kita mencoba-coba hal ini hal itu, yaitu narkoba ataupun minuman-minuman, ataupun ingin mencoba merokok. Kita harus menghindari teman-teman yang seperti itu. Serta kita harus berhati-hati dalam memilih keputusan. Kita harus tahu apa efek sampingnya, apa sebab dan akibat yang kita tanggung pada saat kita memilih hal-hal tersebut. Kita harus berhati-hati pokoknya. Saran saya untuk pemerintahan di Indonesia, para pemerintah di Indonesia seharusnya memberikan sosialisasi mengenai bahayanya penggunaan narkoba dan bahayanya merokok ataupun bahayanya yang ditimbulkan dari hal-hal negatif yang mungkin para generasi muda ingin mencoba-coba hal tersebut. Kita harus memberitahu mereka mengenai bahaya yang ditimbulkan, sebab akibatnya, serta efek sampingnya, agar mereka tahu apa yang dilakukan itu salah dan sebaiknya mereka melakukan hal-hal positif lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.